Jadi, selamat malam semua. Terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada kami. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya di sini selaku moderator yang akan membawa acara pada hari ini. Kenalkan, saya Melisna Dewi. Saya biasa dipanggil Melisna. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai bisnis ekspor impor ya. Bisnis ekspor impor ini seperti yang kita lihat sangat berpeluang di era globalisasi ini, di mana sekarang dunia itu sudah transparan dan juga kita bisa melihat bahwa banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Namun sepertinya banyak kendala-kendala yang biasanya didapatkan oleh para pengusaha yang ingin memulai bisnis ekspor impor. Nah, hari ini kita akan membahas tuntas mengenai bisnis ekspor impor. Dan pembicara hari ini adalah pembicara yang sangat luar biasa, ya Kak Mei. Hai Kak Mei. Pembicara hari ini Kak Mei Tasari Dewi. Jadi Kak Mei ini berasal dari Politeknik Akademi Pimpinan Perusahaan International Trade for ASEAN and RRT Region, dan juga Ekspor Impor Marketing Tim PT Sumiso Logistik Indonesia, dan merupakan anggota bidang 4 HIPMI PT Jaya. Kita bisa kenalan dulu. Kak Mei. Hai Kak Mei. Kak Mei. Mic-nya Kak Mei dihidupin dulu. Oh, udah bisa belum? Udah lah ya. Halo? Halo Kak Mei. Hai. Hari ini aku bakal bantuin kalian buat ngebahas tentang bisnis ekspor-impor di Indonesia. Itu mulai dari prosedurnya bagaimana, lalu cara pemulainya bagaimana, lalu mulai dari legalitasnya, sampai nanti barang kalian bisa sampai di negara tujuan, dan yang lain sebagainya. Ini udah bisa langsung dimulai apa gimana? Belum bisa share screen, Kak. Mungkin ngobrol-ngobrol dulu aja. Oh, ya udah. Mau ngobrol apa nih? Kalau Kak Mei sendiri nih kan kerjanya di bisnis ekspor impor nih ya, Kak ya. Sekarang lagi kerja dari rumah atau gimana nih, Kak? Aku kerja di perusahaan freight forwarding, salah satu freight forwarding di Indonesia. Semenjak ada corona itu kan kita sempat ada WFH, work from home dari rumah. Lalu kemudian setelah PSBB berakhir, kita mulai kerja lagi, masuk dari kantor full time dari jam 7:30 sampai jam 5:30 sore. Kalau misalkan dulu WFH-nya itu cuma setengah hari, jadi masuk shift pagi atau shift sore kayak gitu. Oh gitu. Berarti kalau kayak Yeah. kayak kuota dari ekspor impornya itu masih banyak permintaan atau gimana, Kak? Kalau di era corona kayak gini? Kalau dari yang selama ini ya, kalau itu kan corona itu dari mulai pertengahan Maret. Pertengahan Maret itu kan baru masuk Indonesia tuh. Nah, di awal Maret itu belum sempat kelihatan apa berkurangnya atau bertambahnya. Cuman kan karena adanya corona itu tiba-tiba nilai kurs Indonesia itu kan turun. Sementara dolar naik. Nah, di situ sempat profit perusahaan itu sempat naik karena adanya perbedaan kurs yang melonjak turun ke bawah. Jadi di situ waktu pas bulan April sampai Mei ini baru kelihatan turunnya. Jadi yang biasanya tiap minggu bisa ekspor
5-10 kontainer itu sekarang berkurang, jadi sebulan itu mungkin cuma 2 kali pengiriman atau 3 kali pengiriman, dan kuantitasnya itu nggak sampai kayak 10 kontainer atau berapa kontainer itu. Jadi ngaruh banget sih. Oh, itu Kalau udah bisa sekarang masuk ya. udah aman kali ya Kak ya? Belum aman sih. Oke. Oke. Itu udah bisa masuk. Udah bisa sharing? Udah bisa, aku mulai. Udah bisa, aku mulai. Bentar ya, Kak. Oke. Iya Kak, udah bisa share screen. Bisa dimulai materinya. Udah. Oke. Oke, di sini bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai menjelaskan tentang materi saya, yaitu tentang ekspor dan impor bisnis di Indonesia. Yang pertama itu, ini gimana? Turunnya Bilang, jadi gimana? bilang next aja nanti di itu. Ya, oke. Ya. Jadi ini outline yang bakal kita bahas hari ini, mulai dari cara memulai bisnis actionnya. Dari step-step awalnya itu ada yang namanya produk dan negara tujuan, find buyer atau supplier yang nanti akan kalian pilih, lalu dokumen legalitas untuk memulai ekspor dan impornya, sampai dengan prosedurnya. Terus next ya. Yang pertama itu ada tentang produk dan negara. Jadi sebelum kita melakukan ekspor atau impor di suatu negara, kita harus memahami apa produk yang kita akan ekspor atau yang perlu kita impor. Kenapa kita harus memahami karakteristik produk itu? Karena suatu produk itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contoh yang pertama, ketika kamu memulai ekspor dengan barang-barang yang mudah rusak, maka handlingnya itu akan perlu handling yang lebih rumit. Mulai dari packagingnya, cara pengirimannya, cara penyimpanan barangnya itu tersendiri juga akan mempengaruhi bagaimana cara kamu mengekspor atau mengimpor suatu produk. Lalu yang kedua itu adalah di mana produk kamu bisa digemari. Seperti yang kita tahu, dalam bisnis itu sendiri, ketika kita melakukan suatu pembelian, maka kita harus mengusahakan untuk membeli dari tempat-tempat yang terpercaya. Begitu juga ketika kita mengekspor suatu barang. Maka ketika kita mengekspor suatu barang, carilah negara yang memiliki kegemaran atau tren terhadap barang yang kalian miliki. Misalkan kalau kalian ingin menjual atau mengekspor produk-produk craft atau kerajinan tangan, itu biasanya lebih digemari di negara-negara Jepang atau negara Asia Timur. Itu mereka lebih menggemari barang-barang yang seperti kerajinan tangan. Lalu kemudian kalian bisa melakukan research terhadap negara-negara mana yang bisa kalian masuki atau kalian memiliki market share di sana. Bagaimana sih kita bisa melakukan research itu sendiri? Kalau misalkan kalian melakukan research, kalian bisa kunjungi website, itu namanya website TradeMap, di Google itu ada. Nah, TradeMap ini sendiri, itu kalian bisa melihat statistik dari jumlah ekspor dan impor yang ada di suatu negara, mulai dari volumenya berapa banyak, jumlah market share yang bisa kalian masuki itu berapa banyak, negara mana yang menjadi tujuan mereka ekspor atau impor, dan itu data per tahunnya itu sudah bisa kalian lihat sendiri. Jadi di situ udah lengkap untuk kalian research.
Lalu gimana kalau misalkan aku belum bisa nih research pakai yang trade map, karena kan kalau trade map itu kan isinya angka semua, mungkin kalian ada yang bingung atau bagaimana, yang lain sebagainya, itu kalian bisa konsultasikan lewat Kemendak, itu nanti ada di slide berikutnya. Boleh next. Nah, yang kedua ini adalah tentang cara mencari buyer atau supplier. Caranya itu, yang pertama itu menggunakan website. Kenapa kita harus menggunakan website atau blog yang perlu untuk mempromosikan produk kita? Karena dari suatu website itu atau blog yang kamu miliki, kamu bisa menampilkan produk-produk yang kamu jual. Kamu bisa mencantumkan mulai dari kriteria barangnya, misalkan spesifikasi barang yang kamu jual itu adalah kasur. Kasur kamu ini ukuran berapa sampai berapa, terus kelebihannya bagaimana, lalu kualitas kelebihannya bagaimana, dan harganya tuh berapa. Itu kalian bisa mencantumkan dan dijadikan sebagai yang namanya tampilan katalog dari produk-produk yang kamu jual di sana. Nah, lalu gimana Kak kalau misalkan aku nggak punya website atau aku belum bisa nih nge-handle website aku? Nah, kalian bisa menggunakan media sosial atau kamu bisa masuk ke dalam situs-situs belanja seperti Shopee, Alibaba, itu kan dia udah cross border ya, dalam artian mereka bisa menangani ekspor atau impor ke luar negeri. Kalian bisa mulai dari situ juga. Lalu, tapi lebih bagusnya ketika kalian menggunakan website atau blog sendiri. Kenapa? Karena ketika kalian bisa menggunakan website, itu kalian bisa memainkan yang namanya SEO atau Search Engine Optimization. Itu kalian bisa mengatur di situ bagaimana produk kalian ini bisa ditemui. Itu ada Shopee-nya bunyi. Bisa ditemui oleh banyak orang. Lalu kemudian bagaimana sih cara mencari buyer dengan cara yang lain? Itu ada dengan memanfaatkan situs yang diberikan pemerintah. Contohnya itu seperti yang udah disebutin tadi, itu dari djpen.kemendak.com. Itu kalian bisa cari di situ, ada find buyer atau find supplier. Itu kalian bisa mencari eksportir atau importir dari suatu barang atau mereka yang memiliki keinginan untuk mengekspor atau mengimpor suatu barang. Di situ ada data-data seperti mulai dari nama perusahaannya apa, lalu alamatnya di mana, lalu kontak personnya seperti apa, itu kalian bisa dapetin di Kemendak situ. Lalu yang ketiga, kalian bisa mengikuti fasilitas pameran. Absen di mana? Pameran dagang yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, contoh pameran yang bisa kalian ikutin di dalam negeri itu ada yang namanya INATRADE atau ada Trade Expo Indonesia. Itu biasanya tiap tahun ada di Indonesia. Next. Nah, kemudian ini adalah legalitas yang diperlukan ketika kamu mengekspor atau mengimpor suatu barang. Di sini aku nggak akan ngebahas banyak, karena ini adalah legalitas yang udah umum. Kalau misalkan kalian mau mengurus suatu perusahaan atau CV. Nah, API, di sini aku nggak ngejelasin yang bagian API. API atau angka pengenal impor itu dibutuhkan untuk importir, dibutuhkan untuk seorang importir. Importir itu API-nya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada API-U dan API-P. Ada yang namanya API-U dan API-P. Ketika kalian mengimpor suatu barang untuk dijual kembali, maka API yang perlu kalian miliki adalah API-U atau API yang berjenis untuk umum. Sedangkan ketika kalian menginginkan impor untuk kalian gunakan sendiri atau untuk bahan baku dari usaha kalian, itu kalian harus memiliki API untuk produsen atau API-P. Aduh, boleh next. Kemudian di sini sebelum membahas tentang
sebelum membahas tentang prosedur dari cara ekspor atau impor, ada sesuatu term yang perlu kita ketahui, itu disebut dengan Incoterms. Incoterm itu singkatan dari International Commercial Term. Dia diperbaharui setiap 10 tahun sekali, dan yang terakhir itu adalah Incoterm 2020. Incoterm itu merupakan kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Dalam kita melakukan penjualan, baik dari penjual maupun pembeli, kadangkala kita menghadapi suatu hal yang namanya kesalahpahaman. Nah, Incoterm itu tujuannya adalah untuk mentiadakan atau meringankan kesalahpahaman yang bisa saja terjadi antara penjual dan pembeli, apalagi ketika kita melakukan penjualan atau pembelian dalam skala internasional, sehingga ditakutkan terjadinya kesalahpahaman di bagian pengiriman maupun pengapalan suatu barang tersebut. Nah, apa aja yang disamakan di sini? Yang disamakan di sini itu adalah hak dan kewajiban dari seorang penjual atau eksportir, dan hak atau kewajiban dari seorang importir, mulai dari tugas pengirimannya sampai mana, lalu pembagian resikonya apa saja, dan biaya yang ditimbulkannya itu akan ditanggung oleh pihak importir atau pihak eksportir. Boleh next? Nah, ini contoh Incoterm dari 2020, ada chartnya di sini. Kalian bisa lihat di sini mulai dari export, dari VCA sampai DPU. Ini merupakan Incoterm yang terbaru dari 2020 yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce. Ini ada di sini tapi nggak ada. International Chamber of Commerce atau Kamar Dagang Internasional. Nah, di sini itu dari semua yang ada terms di sini, kita bisa ngelihat ada yang namanya packaging, loading, transit, transport, custom clearance, terminal original, sampai dengan dia barangnya di unloading di terminal tujuan. Nah, di sini contohnya itu, yang aku contohin di sini cuma sedikit aja, karena kalau misalkan aku bahas semuanya bakal panjang. Yang pertama itu, aku bakal contohin tentang export. Export itu ditanggung oleh seorang eksportir atau suppliernya hanya sampai di depan gudang. Jadi misalkan dia sudah mengepak barangnya yang akan dijual, lalu dia menaruhnya di gudang, lalu kemudian dari pihak importir itu sendiri dia akan mengurus semua kebutuhan, mulai dari loadingnya bagaimana, cara pengiriman barang dari gudang tersebut ke tempat pelabuhan, sampai pengirimannya melalui by sea atau by air, atau melalui darat, atau sampai ke tempat dari importirnya itu sendiri. Nah, Incoterms yang sering banget dipakai di Indonesia itu, yang disarankan oleh pemerintah itu sendiri adalah CIF atau Cost Insurance and Freight. Kenapa? Karena di sini itu pemerintah ingin membangun yang namanya asuransi di Indonesia itu agar lebih maju, sehingga diharapkan para eksportir itu bisa menggunakan term dari CIF ini. Lalu bagaimana Kak kalau misalkan aku ekspor, tapi aku nggak mau pakai CIF, itu nggak apa-apa. Kalian bisa pakai term yang lain. Contohnya yang lain itu adalah FOB atau Cost and Freight. Di sini kalian bisa lihat di sini yang bagian birunya lebih tua ini, itu adalah tanggung jawab atau resiko yang akan diambil oleh seorang eksportir. Sedangkan yang bagian sebelah sini, yang lebih muda itu ditanggung oleh importir, mulai dari biayanya sampai resiko jika terjadi sesuatu dalam pengiriman barang itu akan ditanggung oleh pihak yang mana. Sampai sini ada yang bingung nggak? Enggak ya? Ya udah lanjut. Yang kedua itu, sebelum kalian melakukan ekspor atau impor suatu barang, kalian harus tahu yang namanya HS Code atau Harmonized System Code. Nah, HS Code ini berlaku secara internasional. Sama seperti kita melakukan pengiriman, itu ada yang namanya Incoterms. Dalam artian, kita mengklasifikasikan suatu barang melalui kode-kode ini.
Nah, kode-kode ini diterbitkan oleh siapa? Diterbitkan oleh World Customs Organization. Nah, umumnya yang diterbitkan oleh World Customs Organization itu hanya 6 digit pertama, digit kedua, digit keempat, sampai digit keenam. Lalu kemudian digit ke-8 ini lanjutan dari ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature. Ini berlaku secara regional dan hanya berlaku di negara ASEAN aja. Nah, Harmonized System Code ini gunanya apa? Untuk mengklasifikasikan suatu barang. Jadi ketika kita melakukan ekspor atau ketika kita melakukan impor, ada barang yang ketika kita impor, misalkan kamu impor mesin cuci. Nah, fungsi mesin cuci itu ada pengering, ada yang hanya mencuci saja. Nah, ketika kita mengimpor suatu barang atau ekspor suatu barang yang cuma mesin cuci itu saja, maka HS code-nya itu bisa berbeda dengan mesin cuci yang kita impor dengan pengering. Jadi ketika suatu fungsi itu bertambah atau ketika suatu bahan dari produk itu bertambah, maka nilai HS code-nya itu akan berbeda. Nah, di sini tujuannya itu selain dari pengklasifikasian barang itu kita bisa menentukan tarif-tarif yang keluar, mulai dari biaya keluarnya itu bagaimana, lalu dokumen legalitasnya itu diperlukan apa lagi, lalu kemudian biaya masuknya, PPN sampai PPh-nya itu kita bisa cek dari Harmonized System. Contohnya itu di sini ada 12, 11, 90 sampai 95. 12 ini merupakan singkatan dari BAP. Lalu kemudian 11 ini dari pos, dan 90 ini dari subpos. Boleh di next. Agak geser ke samping. Oh, no, yang sebelumnya. Nah, di sini ada Harmonized System Code. Ini kalian bisa cek Harmonized System Code ini di INTR atau INSW, Indonesia Single. Nah, ya. Indonesia National Single Windows. Ini kalian bisa cari parameternya di sini. Karena aku udah tahu HS code-nya, jadi kalian bisa masukin dari HS code. Tapi kalau misalkan kalian cuman mau cari suatu produk nih, karena kalian nggak tahu HS code-nya itu berapa, misalkan kalian masukin di sini pulpen. Lalu parameternya kalian ganti menjadi bahasa Indonesia, nanti dia akan keluar sendiri. Nah, untuk 12, 11, 90, dan 95, ini kalian bisa lihat, dia masuknya ke dalam bagian nomor 11, yang merupakan produk nabati, ada di bab 12. Di bab 12 itu dia terbagi lagi menjadi beberapa pos. Dia masuk ke dalam pos 11, dan pos tarif 95. Jadi, untuk HS Code 12, 11, 90, dan 95, itu merupakan produk yang bernama keping kayu gaharu. Nah, ganti lagi. Di sini, ini di bagian bawahnya, kalian bisa lihat, kalian bisa cek nilai biaya masuknya berapa, PPN dari produk itu berapa, sampai PPh itu berapa, lalu jika dia masuk ke dalam kategori biaya yang perlu cukai sampai PPNBM, itu akan ada di sini. Lalu kemudian next. Lalu kemudian preferensial tarif. Preferensial tarif itu apa sih, Kak? Jadi, seperti yang kita tahu, kita itu punya yang namanya perdagangan, perjanjian trade Indonesia itu perjanjian perdagangan antara negara Indonesia dengan negara lain. Contohnya, IJEPA, perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Jepang terhadap suatu produk. Nah, contohnya itu adalah seperti ini. Di dalam kategori gaharu ini, dia itu bisa masuk IJEPA, bisa masuk AIFTA, bisa masuk AFTA. Di sini ada pengurangan biaya masuk. Jadi ketika kalian menggunakan IJEPA untuk produk ini, kalian bisa mengurangi biaya masuk atau biaya keluar berdasarkan dari SCAP yang ada di sini. Nah, boleh di next.
Selain itu, di ENSW ini kalian bisa melihat yang namanya regulasi atau Lartas Ekspor Impor Border. Lartas itu adalah Lartas itu merupakan larangan atau pembatasan. Nah, di sini ekspor atau impor produk keping gaharu ini termasuk dalam pembatasan. Nah, dalam ekspor atau impornya diperlukan yang namanya laporan surveyor dan harus memiliki API yang berjenis API produsen. Artinya, ketika dia diimpor, maka dia hanya bisa digunakan untuk kebutuhan produksi di suatu perusahaan. Berdasarkan legalitas yang mana? Itu berdasarkan peraturan yang diterbitkan di sini. Nah, boleh next. Selanjutnya, itu tadi yang bagian impor. Untuk bagian ekspornya, ternyata dia juga masuk di dalam pembatasan. Nah, dalam pembatasan ini, ketika kalian melakukan ekspor, maka kalian harus menerbitkan atau memiliki yang namanya dokumen SATSLN, ekspor dari Departemen Kehutanan, yang ini tuh termasuk dalam legalitasnya di sini. Boleh di next? Nah, setelah kita tahu tentang Incoterms dan HS Code, kita udah bisa mulai dengan ekspor prosedur. Boleh langsung. Di bagian ini, bagian yang pertama itu ada yang namanya sales contract. Sales contract itu merupakan perjanjian antara eksportir dan importir dalam bidang kontrak perdagangan internasional. Ada berbagai sales contract itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis juga, tapi yang namanya kontrak itu lebih baik dibuat secara tertulis. Kenapa? Karena sales contract itu bisa digunakan sebagai landasan hukum jika terjadi salah satu pihak itu mengingkari apa yang sudah dijanjikan. Nah, dalam proses sales kontrak ini ada 5 tahap. Yang pertama itu adalah tahap promosi. Promosi itu dilakukan oleh eksportir kepada importir. Jika seorang eksportir misalkan, aku nge-share di blog aku kalau misalkan aku ngejual kursi. Nah, kemudian pihak importir ini datang melihat blog atau website yang aku buat tentang kursi-kursi itu. Nah, lalu kemudian dia mengirimkan inquiry atas produk apa yang dia inginkan. Setelah dia mengirimkan inquiry, eksportir akan menjelaskan, oh dia maunya produk kursi yang seperti ini loh, yang beratnya itu sekian, terbuat dari kayu ini, dan dia mau range harganya itu sekian. Lalu kemudian eksportir akan menerbitkan yang namanya offer sheet atau surat penawaran kepada importir. Untuk barang importir dengan kriteria seperti ini, harga yang eksportir tawarkan itu misalkan sebesar $15. Atau kemudian itu ada lagi isinya tentang cara pengirimannya. Karena produk ini adalah produk yang berat, maka disarankan untuk menggunakan pengiriman by ocean atau by sea, sehingga menggunakan kontainer yang ukuran 20 feet dan bukannya ukuran 40 feet. Lalu kemudian jika importir menyanggupi dan menginginkan produk tersebut dan menyetujui secara detail tentang offer yang dilakukan oleh eksportir, dia akan menerbitkan order sheet. Nah, order sheet ini lebih jelasnya lagi itu order sheet itu adalah tentang jumlah barang. Jumlah barangnya, oke, untuk sekian, misalkan kursi yang berwarna ini, yang berwarna merah, lalu kemudian beratnya sekian, terbuat dari bahan sekian, dia mau ekspor, misalkan jumlahnya 3. Lalu kemudian barang yang lainnya lagi itu 4 dan 5, lalu seterusnya. Itu ketika dia sudah mengirimkan order sheet, eksportir akan mengirimkan yang namanya sales contract. Sales contract ini diterbitkan dengan 2 rangkap. 2 rangkap ini kemudian dikirimkan ke bagian importir, lalu importir menandatangani tersebut, dan kemudian satu rangkapnya dikembalikan untuk eksportir. Lalu setelah terjadinya sales contract, yang kemudian itu dilakukan yang namanya invoice dan packing list. Invoice dan packing list itu apa? Jadi invoice dan packing list itu diterbitkan oleh eksportir
Contohnya, invoice itu lebih dikenal dengan kita itu namanya kwitansi. Jadi kwitansi itu yang kalian tahu kan, misalkan kalian ke tempat fotokopian nih, lalu kalian dikasih kwitansi. Kwitansinya itu misalkan kalian ngeprint segini, harga satuannya segini. Jadi total nilai harga barangnya itu sekian. Nah, itu namanya invoice. Lalu kemudian packing list itu apa sih, Kak? Packing list itu adalah deskripsi dari bagian invoice. Mulai dari packaging-nya, jumlahnya berapa, beratnya berapa, pengirimannya bagaimana, itu semuanya ada di packing list. Lalu kemudian di sini ada yang namanya shipping instruction. Ini bukan shipping invoice ya. Ini namanya shipping instruction. Di bagian videonya udah aku ganti, tapi di sini belum aku ganti. Nah, shipping instruction itu diterbitkan oleh pihak pertama ke pihak kedua untuk menjalankan proses pengiriman. Jadi misalkan eksportir nih, aku sebagai eksportir nggak bisa melakukan pengiriman barang sendiri, misalkan karena barang yang perlu aku kirim itu besar. Jadi aku mau kirim 20 feet, kontainer 20 feet atau kontainer 40 feet. Lalu kemudian aku menghubungi pihak yang bisa kalian hubungi itu salah satunya adalah freight forwarder. Kalian bikin shipping instruction ke freight forwarder, itu menjelaskan tentang barang apa yang akan kalian kirim, kemana kalian akan kirim, pelabuhannya di mana, lalu pelabuhan tujuannya itu di mana, barang-barangnya itu senilai berapa, lalu kemudian beratnya juga berapa, dan kalian mau melakukan pengiriman itu memakai kapal apa. Nah, kemudian pihak freight forwarding itu akan menerbitkan yang namanya bill of lading ketika shipping instruction itu telah disetujui oleh pihak freight forwarding. Lalu kemudian freight forwarding akan ke pihak shipping line. Shipping line itu adalah pihak penerbangan atau pengapalan. Nah, pihak pengapalan ini kalian bisa memberikan lagi shipping instruction kepada pihak pengapalan atau pelayaran. Jadi kalau misalkan kalian mau booking suatu kapal, booking suatu kontainer di kapal, itu kalian harus membuat yang namanya shipping instruction. Nah, nanti kalian bakal aku kasih lihat contoh dokumennya satu persatu. Lalu kemudian setelah suatu shipping instruction itu disetujui, akan terbit yang namanya bill of lading atau airway bill. Bedanya apa antara bill of lading dan airway bill? Bill of lading itu untuk pengiriman by sea atau ocean. Sedangkan untuk airway bill itu berdasarkan dari penerbangan, atau misalkan kalian mau ekspornya pakai Garuda, itu kalian diterbitkan yang namanya airway bill. Sedangkan kalau misalkan kalian menggunakan by sea atau ocean, itu nanti keluarnya bill of lading atau way bill. Lalu kemudian setelah itu kita lanjutkan proses di bea dan cukai. Nah, di bea dan cukai ini seorang eksportir itu perlu menerbitkan yang namanya PEB atau pemberitahuan ekspor barang. Nah, pemberitahuan ekspor barang ini merupakan uraian tentang barang yang akan kalian kirimkan ke suatu negara dalam formulir data elektronik. Itu disebutnya EDI atau Electronic Data Interchange. Nah, kemudian dari proses pengisian PEB ini, kalian pihak akhirnya itu akan mendapatkan yang namanya NPE atau Nota Pengeluaran Ekspor. Nota Pemberitahuan Ekspor. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan nota pemberitahuan ekspor, maka kalian sudah bisa melakukan ekspor. Ketika kalian membuat PEB, hasilnya itu nggak akan selalu bisa dapat pemberitahuan ekspor. Bisa aja kalian mendapat nota penolakan. Nah, itu bagaimana nanti bisa dibahas lagi lebih lanjut. Ini bisa geser lagi. No. Sampingnya. Nah, ini setelah di bagian sini ada yang namanya proses pengiriman. Ketika bill of lading-nya sudah terbit, lalu kemudian kalian sudah dapat NPE, nah barang itu berarti sudah bisa dilakukan pengiriman. Setelah dilakukan pengiriman, misalkan aku ekspornya ke negara Jepang. Biasanya kalau ke negara Jepang itu dia memakan waktu 10-15 hari. Nah, ketika dia sudah mencapai 13 hari atau 12 hari,
maka akan terbit yang namanya NOA atau Notice of Arrival. Itu adalah pemberitahuan kalau barang ekspor atau impor kalian itu sudah mau sampai di negara tujuan. Nah, NOA ini diterbitkan oleh pihak shipping line untuk importir. Lalu kemudian ketika Notice of Arrival ini sudah ada, maka importir bisa mulai mempersiapkan diri untuk melakukan pengambilan kontainer di pelabuhan tujuannya mereka. Lalu ketika Notice of Arrival ini sudah ada, kita bisa ada beberapa persyaratan dalam NOA ini. Ketika kalian mau mengeluarkan barang, jadi ketika barang kalian udah sampai di pelabuhan tujuan, untuk mengeluarkan barang itu ada beberapa persyaratan. Nah, salah satu persyaratannya itu adalah kalian harus menunjukkan bill of lading. Maka salah satu fungsi dari bill of lading itu selain dokumen kontrak antara shipping line dengan eksportir, itu juga merupakan dokumen kepemilikan. Kenapa? Karena di situ itu kalian akan tahu, oh ini tuh punya barang importir ini loh. Lalu kemudian kalau misalkan importir itu mau mengambil barang, dia harus menyerahkan buktinya. Buktinya itu apa? Buktinya itu di bagian sini. Lalu kemudian setelah NOA itu sudah sampai dan kapalnya itu sudah tiba, importir itu harus mengurus pengurusan DO. DO atau delivery order ini diterbitkan oleh seorang shipping line. Jadi ketika importir sudah menerbitkan atau memberikan persyaratan yang dibutuhkan untuk pengambilan dokumen, nah shipping line itu menerbitkan yang namanya delivery order. Ketika kalian sudah mendapat delivery order, maka barang kalian di pelabuhan tujuan itu sudah bisa diambil atau dikeluarkan. Next. Di sini ada contoh dokumen komersial invoice. Salah satu dokumen invoice. Nah, di sini kalian bisa lihat hal-hal apa aja yang harus ada di dalam invoice. Ini adalah nama eksportirnya, nama importirnya, lengkap mulai dari nama, alamatnya, sampai kontak personnya itu siapa yang akan mengurusi ini. Lalu kemudian ini nomor invoice, tanggal penerbitannya, cara pembayarannya itu melalui LC, dia loadingnya itu atau pelabuhan muatnya itu di Semarang, pelabuhan tujuannya itu di Singapura, lalu ini adalah nomor kontainernya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, commercial invoice ini lebih seperti kwitansi. Kenapa? Karena dia memberikan deskripsi barangnya, lalu kemudian jumlahnya, satuan harganya, hingga totalnya berapa. Di sini FOB ini adalah term yang digunakan dalam salah satu income tersebut karena dia menggunakan FOB, lalu dia kemudian memasukkan nilai freight-nya dia segini, lalu asuransinya berapa, dan kemudian ini harusnya CIF, salah dia. Ini harusnya bukan cost and freight, tapi CIF karena dia udah termasuk dalam asuransinya. Next. Nah, dokumen packing list ini hampir sama dengan invoice, cuma ini berbeda aja formatnya. Jadi ketika kalian di invoice itu membahas tentang harga-harganya, di packing list itu kalian membahas tentang jumlah-jumlah barangnya, mulai dari gross-nya berapa, net-nya berapa, ini gross-nya, lalu meas-nya berapa atau volumenya itu berapa. Lalu ini untuk kontainer, untuk satu kontainer. Jadi kalau misalkan kalian mengimpor, contohnya nih ya, kasusnya itu ketika kalian mengimpor 7 kontainer. Nah, kemudian dari 7 kontainer itu, karena suatu perusahaan importirnya ini, jadwal kerjanya itu hanya sampai jam 12 siang. Nah, dari jam 12 siang itu, belum tentu nih bisa masuk semuanya, bisa ngeluarin 7 kontainernya itu secara bersamaan. Nah, lalu kemudian importirnya memutuskan, oh ya sudah kalau begitu, barang yang harus dikeluarkan hari ini itu untuk barang yang ini, dan ini. Nah, di mana kalian bisa tahu barang ini itu adanya di kontainer mana? Itu kalian ngeceknya dari dokumen packing list. Jadi ketika kalian mengimpor atau mengekspor dalam beberapa kontainer, itu harus ada breakdown-nya. Jadi tiap kontainer itu ada kargonya ini, namanya, lalu sampai jumlah-jumlahnya itu berapa. Jadi kalau misalkan satu kontainer itu sekian, ketika kalian mengimpor atau mengekspor lebih banyak lagi, maka breakdown-nya harus lebih lengkap lagi. Coba next.
Ini dokumen selanjutnya, itu dokumen bill of lading. Nah, ini nama eksportirnya, nama importirnya, lalu dia pengapalannya, lalu dia pelabuhannya apa saja, deskripsi barangnya, jumlah muatannya itu 1x20, kontainer 1x20, lalu shipping marks-nya seperti apa, sampai ocean freight-nya prepaid. Nah, di sini cara pembayaran freight-nya itu, freight itu kan biaya pengapalan. Ada yang namanya freight prepaid dan freight collect. Nah, freight prepaid itu berarti biaya pengapalannya itu dibayarkan di tempat pelabuhan muat. Sedangkan kalau misalkan freight-nya itu bersifat collect, maka dia harus dibayarkan di pelabuhan tujuan, sehingga itu menjadi tanggung jawab seorang importir. Itu makanya gunanya Incoterm itu ada di sini juga. Kemudian lanjut. Ini dokumen airway bill, ini hampir sama dengan bill of lading yang tadi, cuma bedanya ini diterbitkan oleh perusahaan penerbangan. Lanjut. Ini dokumen ekspor, pemberitahuan ekspor. Ini kalian bisa lihat mulai dari nama eksportirnya siapa, pembelinya siapa, penjualnya siapa, sampai nanti dia deskripsi barangnya. Ini aku cuma nampilin satu halaman aja. Sebenarnya kalau misalkan kalian ekspor dari itu biasanya lebih dari satu halaman, bisa sampai 3 atau 10 halaman, tergantung dari banyaknya jumlah barang yang kalian kirimkan, karena kalau misalkan PEB itu dia mencangkup uraiannya itu semua barang. Jadi ketika kalian mengekspor barang itu totalnya ada 5, maka 5-5-nya itu harus dicantumkan dalam PEB. Nah, salah satu fungsi PEB ini apa sih? Salah satu fungsi PEB-nya ini, ketika kalian sudah melakukan stuffing atau proses pemasukan barang ke dalam kontainer, maka kontainer kalian itu harus dikirimkan ke pelabuhan muat. Nah, sebelum kontainer kalian ini masuk ke dalam pelabuhan muat, kalian itu harus punya yang namanya PEB atau NPE juga. Kenapa? Karena ketika sudah ada NPE-nya, maka kalian artinya itu sudah boleh untuk ekspor. Sedangkan ketika kalian belum punya NPE, kalian itu kontainernya tidak bisa masuk ke dalam kapal karena tidak memenuhi izin ekspor. Lanjut. Ini dokumen NPE-nya, lanjut aja. Takutnya kelamaan. Nah, ini notice of arrival. Ini diterbitkan oleh shipping line untuk memberitahukan kepada importir atau agent forwarding yang ada di pihak pelabuhan tujuan, kalau misalkan barang mereka itu sudah mau sampai. Nah, di sini ada nama shippernya, nama consignee-nya. Nama shipper itu maksudnya nama eksportir, consignee itu nama importir. Lalu kemudian warehouse-nya itu di mana. Jadi setelah barang itu sampai, dia akan ditaruh di warehouse ini. Nah, kemudian ini deskripsinya, MEAS-nya, sampai nomor kontainer yang akan dia keluarkan itu yang kontainer sekian. Lanjut. Economic Leadership Program yang Oktober nanti diselenggarakan, itu intinya pengembangan founder startup muda bagi mahasiswa yang sedang. Lalu kemudian ada yang namanya cargo delivery order. Nah, ketika di NOA ini, kalian biasanya akan diberitahukan persyaratan untuk mengeluarkan barang. Ketika persyaratan barang ini sudah kalian lengkapi, contoh kalau misalkan kalian perlu original BL-nya itu harus diberikan kepada pihak pelayaran. Maka ketika kalian sudah memberikan kepada pihak pelayaran dokumen original bill of lading-nya, akan keluar yang namanya cargo delivery order. Jadi ketika kalian sampai di tempat penimbunan di mana barang kalian itu berada, kalian harus menunjukkan kalau barang kalian ini sudah mendapatkan delivery order, yang artinya barang kalian itu sudah boleh dikeluarkan dari tempat penimbunan tersebut. Lanjut. Nah, ini kemudian proses impor. Ya. Di sini yang pertama itu adalah pemberitahuan impor barang. Jadi kalau misalkan kalian ekspor itu pemberitahuan ekspor barang, kalau misalkan kalian impor itu ada yang namanya pemberitahuan impor barang.
Nah, ketika kalian melakukan pengisian barang, ini dokumen PID itu hampir sama dengan dokumen PEB. Bedanya itu ketika impor, kalian akan menentukan yang namanya bea masuk. Bea masuknya itu berapa, mulai dari PPN-nya, PPH-nya, apakah dia kena PPNBM, apakah dia terkena cukai, dan yang lain sebagainya. Karena kalau misalkan diekspor, dia biasanya tidak terkena bea keluar, dan hanya beberapa barang saja yang terkena bea keluar. Nah, kemudian setelah kalian mengisi yang namanya dokumen PID, itu akan masuk ke dalam portal YNSW. Di portal YNSW ini, barang kalian itu akan dicek mulai dari dokumen-dokumennya apakah sudah lengkap, pembayarannya apakah sudah sesuai dengan apa yang harus kita bayar. Lalu kemudian setelah pembayaran ini selesai, ada yang namanya lartas atau larangan pembatasan. Jika barang kalian termasuk dalam larangan atau barang pembatasan, maka akan dilakukan pengecekan di analyzing point. Nah, setelah lartas, ini ada yang namanya penjaluran. Penjaluran itu menentukan di jalur mana sih barang kalian itu akan masuk. Ini ada jalur hijau, jalur kuning, dan jalur merah. Nah, jalur hijau ini biasanya jalur yang paling disenengin sama importir. Kenapa? Karena di jalur hijau ini barang kalian bisa langsung keluar dan kalian bisa langsung dapat SPPB atau surat pemberitahuan pengeluaran barang. Itu artinya barang kalian udah bisa langsung dikeluarin tanpa ada proses-proses yang lebih lanjut. Nah, kalau misalkan proses jalur kuning, itu artinya akan ada pemeriksaan dokumen. Jadi setelah dilakukan lartas, itu akan masuk pemeriksaan dokumen. Lalu kemudian kalau jalur merah ini jalur yang paling riskan, karena ketika dia melakukan kesalahan maupun dalam pengisian dokumen dan barangnya, lalu dia masuk ke dalam jalur merah, itu nanti akan terkena sanksi sendiri dari bea dan cukai. Jadi kalau misalkan masuk barang merah, jalur merah, itu kalian harus melakukan pengujian, pemeriksaan mulai dari shipping dokumennya sampai ke pemeriksaan fisik barangnya. Jadi nanti barang kalian bakal dicek langsung oleh shipping line, akan dicek langsung oleh bea dan cukai. Lalu kemudian proses dari jalur merah ini sendiri memakan waktu biasanya 3 sampai 5 hari kerja, tergantung dari banyaknya barang yang akan kalian periksa. Lalu kemudian setelah pemeriksaan itu selesai, itu akan ada yang namanya SPPB atau Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang. Nah, ini jalur yang umum digunakan oleh eksportir dan importir yang reguler. Ada juga yang punya namanya jalur prioritas atau jalur MITA. Itu adalah jalur khusus yang diberikan oleh bea dan cukai atas apresiasi selama dia melakukan impor atau ekspor, dia melakukan hal tersebut dengan benar dan baik tanpa ada kesalahan, sehingga diapresiasi dengan pemberian jalur prioritas. Lanjut. Nah, ini dokumen PID. Atau dokumen pemberitahuan impor. Ini gede nggak sih di kalian? Ya, aku kecil banget. Nah, boleh ke bawah. Nah, di sini aku mau contohin cara kalian mengecek PID atau pembayarannya. Jadi kan ketika kalian mengisi semua nih, semua yang ada di sini harusnya kalian isi. Ini aku cuman yang draft PID-nya aja karena ini belum ada nomor dan tanggalnya. Jadi ini belum fix. Jadi masih ada kemungkinan dia salah. Aku nggak masukin yang benernya. Nah, di sini nih kalian bisa lihat nilai yang pertama itu adalah nilai FOB. Nilai FOB itu kan cuma nilai total nilai pengeluaran kalian kan. Jadi cuma sebatas harga barangnya aja. Nah, harga barang ini kemudian ditambah dengan nilai freight atau nilai pengapalan, lalu ditambahkan asuransi jika dia ada. Itu nanti setelah ini nilai FOB dimasukkan dengan nilai freight, ditambah dengan nilai asuransi, dia akan jadi yang namanya nilai CIF. Nah, nilai CIF ini kemudian akan dikalikan dengan nilai NPBM. Nah, nilai NPBM itu seperti rate. Kalau misalkan kalian ekspor atau kalau misalkan kalian mau nuker mata uang asing itu kan ada yang namanya kurs. Nah, NPBM itu sama dengan kurs, tapi dia cuma berlaku ketika kalian melakukan ekspor atau impor. Nah, ini namanya NPBM.
Jadi nilai CIF ini kalian kalikan dengan nilai NPBN, lalu kemudian hasilnya itu adalah sekian, 2.758.763.700. Nah, itu nilai pabeannya. Lalu kemudian ini nilai BM, bea masuk, PPN, dan PPH. Di sini yang aku contohkan, misalkan aku masukin BM-nya itu 5%. Jadi nilai sekian itu dikalikan dengan 5%, maka hasilnya segini. Lalu kemudian kalau misalkan nilai PPN-nya itu 10%, itu nilai sekian dikalikan 10%, ditambah masukin sini. Lalu kemudian ini PPH. Nah, biasanya PPH ini antara 2,5% atau 7,5%. Itu tergantung dari dokumen kalian. Kalau kalian punya API, ya boleh nanya. Kalau kalian punya API, itu biasanya nilai PPH-nya itu hanya 2,5%. Kalau misalkan kalian nggak punya API, itu biasanya nilai PPH kalian itu 7,5%. Nah, ketika ini semua sudah ditambahkan, maka hasilnya itu akan masuk di total bea masuk. Nah, bea masuknya ini itu harus kalian bayarkan sejumlah yang tertera di sini. Nah, kalau misalkan kurang sedikit aja, itu nanti kalian bakal kena yang namanya lartas, karena pembayaran bea masuk kalian itu dihitungnya kurang. Lanjut. Nah, udah habis. Ya, jadi kalian boleh mulai tanya kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang mengganggu hati. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi untuk teman-teman yang pengen bertanya, bisa... Aku cepetan banget sih. Enggak kok. Enggak kok, Kak. Aku sambil ngeliatin jam, tahu. Oh iya ya. Tinggal setengah jam lagi, tapi nggak apa-apa teman-teman. Kak, sesi tanya jawab. Di sini saya akan kirim formatnya di chat, di room chat. Nah, sekarang teman-teman kalau mau nanya, kita buka 3 penanya dulu ya. Silakan di format nama, asal instansi, dan pertanyaannya. Ini udah masuk nih, Kak. Satu penanya dari Ariel. Ariel Tam dari mana asal instansinya? Ya, langsung aja kali ya, Kak. Itu maksudnya gimana, bagaimana dalam aturan ekspor dan impor? Bagaimana aturan ekspor dan impor? Mungkin maksudnya bisa diperjelas. Mungkin maksudnya bagaimana kita tahu aturan ekspor dan impor ya? Ya, bukan? Iya. Nah, itu peraturan fungsi dari HS Code yang udah tadi saya jelaskan itu adalah salah satunya itu peraturan yang harus kalian lakukan atau yang harus kalian penuhi dalam melakukan ekspor impor. Nah, misalkan gini. HS Code-nya ini dia itu termasuk dalam barang ekspor atau barang impor yang bebas, barang ekspor dan impor yang dibatasi, atau barang ekspor dan impor yang terkena larangan. Jadi ketika kalian misalkan mengekspor barang yang reguler atau barang yang bebas ekspornya atau bebas impornya, itu biasanya peraturannya itu sederhana seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Lalu kalau misalkan dia termasuk dari barang ekspor atau barang impor yang dibatasi atau mengalami pembatasan, contohnya itu barang CITES, itu biasanya dia punya pembatasan sendiri. Itu ada beberapa dokumen yang harus kalian miliki atau harus kalian lampirkan di dalam proses ekspor dan impor. Di situ juga bisa jadi ada suatu seperti fumigasi
fumigasi atau karantina yang harus kalian lakukan terkait dengan produk yang dibatasi tersebut. Kalau misalkan pembatasan itu sendiri biasanya agak susah sih, tergantung dari kalian pengecekan yang terdahulu. Jadi kalau misalkan kalian mau ekspor atau impor, harus banget ngecek yang namanya HS code, karena di situ kalian bakal tahu peraturannya itu apa aja. Kalau misalkan dia terkena pembatasan, maka dokumen ini yang perlu kalian miliki. Itu udah ada tercantum di INSW-nya itu sendiri. Oke. Terima kasih, Kak. Jadi Bagaimana tergantung. sudah bisa dimengerti ya? Ariel Tam. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Fatwa Pranata dari Universitas Udayana. Pertanyaannya, di PT Sumiso Logistik Indonesia itu untuk ekspor untuk satu kapal laut muat berapa kontainer dan biaya sewa satu kapal itu berapa? Terus berapa biaya untuk satu kontainer, Kak? Oh gitu. Untuk ekspor satu kapal laut muat berapa kontainer, biaya sewa satu kapal berapa lama? Oh, berapa biaya sewa satu kapal berapa? Lalu biaya untuk satu kontainer berapa? Jadi Fatwa, kalau misalkan di Sumiso Logistik Indonesia itu kita bisa by sea, kita bisa by air. Itu tergantung dari keinginan atau ya tergantung dari permintaan eksportir atau importir itu sendiri. Kalau misalkan untuk by sea, satu kapal laut, kita itu nggak bisa booking satu kapal laut punya kita. Kenapa? Karena dalam satu kapal itu banyak kontainernya. Bisa jadi dia satu kapal itu ada ribuan kontainer. Jadi nggak mungkin itu isinya cuma punya Sumiso Logistik Indonesia, karena kita itu bukan perusahaan shipping line. Kalau misalkan kalian perusahaan shipping line, nah bisa jadi itu satu kapal itu punya kalian semua. Kalau misalkan freight forwarding seperti saya itu cuma bisa mungkin beberapa kontainer kita masuk ke sana. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, muat berapa kontainer itu tergantung dari besar kecilnya kapal juga. Biaya sewanya itu berapa kalau misalkan satu kapal? Saya nggak tahu kalau biaya satu kapalnya berapa. Cuman kalau satu kontainer itu tergantung dari besarnya kontainer dan jenis kontainernya itu sendiri. Kalau misalkan kontainer itu kan ada berbagai jenisnya ya. Kalau misalkan Fatwa tahu, kontainer itu ada yang jenis 20 feet, ada kontainer yang jenis 40 feet, itu besarnya. Lalu kemudian karakternya gimana? Ada yang standar dry, ada yang kontainer river. Nah, kontainer river itu biasanya untuk pendingin. Jadi tergantung dari karakteristik setiap kontainer itu sendiri. Jadi antara harga 40 feet dengan harga 20 feet itu berbeda. Antara harga 20 feet-nya standard dry dengan harga 20 feet-nya kontainer river itu berbeda. Dan untuk setiap pengiriman atau setiap pengapalan itu biasanya Sumiso Logistik Indonesia itu memberikan penawaran yang berbeda-beda bagi setiap customer-nya. Kenapa? Karena nggak semua barang yang dikirimkan tiap customer itu sama. Jadi tergantung dari jenis barangnya itu sendiri. Karena ketika kita melakukan pengiriman dan ternyata ada barang yang rusak, kita turut bertanggung jawab dalam hal tersebut gitu. Okay. Tapi biasanya kalau misalkan satu kontainer itu bisa jadi tergantung dari ininya perjanjiannya juga. Ada yang cuman debit note dalam artian harga yang ditentukan dari shipping line itu langsung kita kasih ke customer. Bisa jadi kita ngambil servis di situ juga. Jadi tergantung dari order dari kalian ke kita, lalu kita memberikan penawaran. Kalau misalnya penawaran disetujui, itu harga yang kita cantumkan itu ya itu harga yang kita sepakati gitu. Jadi nggak sama untuk setiap customer. Oke. Terima kasih, Kak. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Haris, dari UNJ. Pertanyaannya, kalau untuk orang awam yang mau belajar ekspor-impor tuh dimulai dari mana dulu ya, Kak? Atau belajarnya tuh kemana gitu? Nah, kalau misalnya untuk orang awam,
dalam artian mungkin kita cuman ekspor atau impor yang di bawah 50 kg. Nah, untuk kalian yang misalkan mau baru belajar, itu sering-sering memanfaatkan cross border. Contohnya itu kayak aplikasi Shopee, Tokopedia, Alibaba. Itu dia udah bisa untuk transaksi luar negeri. Nah, salah satu kejadiannya waktu itu aku pernah order di Shopee. Itu ternyata tuh dia barang impor dari Cina. Jadi pengirimannya langsung dari Cina. Nah, itu aku nggak tahu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian pun nggak punya legalitas seperti itu, untuk barang yang masih di bawah 50 kg itu masih bisa menggunakan jasa PJT. PJT itu pengguna jasa perusahaan jasa titipan. Nah, atau pos-pos yang ditunjukkan oleh dari instansi tersebut. Contoh dari PJT yang bisa ada di Indonesia itu, contoh PJT-nya itu bisa DHL, bisa JNE, TNT, Tiki, itu dia udah bisa menangani. Untuk kalian yang mau ekspor atau impor dalam jumlah kecil ya, dalam jumlah kecil itu artinya di bawah 50 kg, itu kalian bisa mulai dari situ. Lalu kemudian kalau misalkan bagian belajarnya, karena ekspor dan impor itu agak rumit, kalau misalkan kalian baru mau belajar, bisa mulai dari yang Shopee itu, lalu kalian pahamin produk kalian itu perlu penanganan yang seperti apa, lalu produk kalian itu bisa diterima nggak di negara tujuan, karena ada yang namanya perbedaan mutu. Jadi ketika kalian mengirim suatu barang, misalkan kalian mengirim kopi grade A di Indonesia itu belum tentu jadi kopi standar grade A di negara lain. Jadi kita harus menyamakan standarisasi tersebut. Kalau misalkan kalian mau belajar ekspor impor, itu kalian juga bisa belajar kursus sendiri. Nah, cuman memang agak mahal karena kalau ekspor impor itu kan masih sedikit ya kalau misalkan di Indonesia tuh. Aku ngejawab nggak sih? Terima kasih, Kak. Ngejawab kok, Kak. Mungkin emang paling gampang kalau untuk orang awam itu melalui aplikasi yang sekarang mungkin udah terhubung bisa ekspor impor ya, Kak, dari Shopee juga, dari Alibaba. Iya, gitu. karena kan itu kamu nggak perlu urus legalitas. Jadi nanti pemberitahuan ekspor barangnya itu sendiri aja udah diterbitin langsung dari PJT-nya. Jadi kalian nggak perlu bikin ini, bikin itu, urus ini, urus itu. Tapi kalau misalkan kalian sudah mau mulai serius dalam artian kalian mau ekspor nih atau kalian mau impor, tapi kuantitinya lebih besar dari 50 kilo, tapi kalian jarang-jarang nih. Nah, yang kayak gitu kan itu perlu legalitasnya. Nah, legalitasnya itu kalau misalkan kalian belum bisa ngurusnya atau kalian belum punya, kalian bisa pakai jasa undername. Nah, jasa undername itu biasanya freight forwarding punya. Tapi kalian tetap harus bayar jasanya itu sendiri gitu. Oke. Berarti kalau misalnya make yang kayak ekspedisi yang tadi misalkan JNE, JNT, itu kayak kita ngirim biasa gitu, Kak? Atau kita make yang tadi ada form sales kontraknya yang kayak gitu-gitu? Oh, itu kalau misalkan masih pakai PJT atau pengguna jasa perusahaan jasa titipan itu biasanya kayak pengiriman biasa aja, cuman mungkin harganya lebih mahal, 200 berapa gitu. Oke. Tergantung juga sih, ya gitu. Mungkin ini kali ya, Kak, untuk biasanya orang-orang juga terkendala sama bayarannya yang misalnya harus pakai Mastercard dan lain-lain. Itu diperlukan nggak sih, Kak, kira-kira? Kalau misalkan itu kalian dari Alibaba gitu-gitu ya? Sebenarnya itu perlu sih. Iya, kalau misalkan dari jasa yang kecil-kecil itu perlu yang kayak gitu, Mastercard. Tapi setahu aku ada yang bisa transfer bank sendiri sih. Oh, berarti tergantung ya, Kak? Iya, tergantung dari pembayaran yang mau kamu pilih aja. Oke, Kak. Kita lanjut. Ahmad Hafiz Zulfikar dari UHAM, Kak.
Terkadang PIB itu terkena reject oleh Bea Cukai. Selanjutnya kita harus bertindak apa kalau misalnya terkena reject seperti itu? Nah, dalam dokumen PIB itu ada yang terkena reject. Iya, ada. Kalau misalkan kalian ter-eject dalam bagian biaya pembayarannya itu kurang, maka kalian harus menambahkan biaya sesuai dengan kekurangannya. Terus bisa lagi kalau misalkan dia di-reject karena pengisian dokumennya itu salah. Jadi kalian harus mengulang prosesnya dulu dari dia pembuatan PIB, lalu dicantumkan yang benarnya itu seperti apa. Jadi ada pembetulannya sendiri. Jadi kalau misalkan, kayak gitu, sesudah ya, mengurus pembetulan itu, kita bisa ngambil barangnya seperti itu, Kak? iya bisa. Cuma kalau misalkan ada kekurangan dari pembayaran PIB, biasanya dia dikenain sanksi. Sanksi misalkan penambahan 2% atau berapa. Kita masih lanjut jawab-jawab pertanyaan, nggak apa-apa ya, Kak? Masih banyak yang Apa-apa. Iya, kenapa ini chatnya banyak banget. Lanjut nih, mungkin dari Ismail dari Universitas Andalas Padang. Katanya, bagaimana kalau terjadi permasalahan pengiriman, misalnya kayak barang rusak, bagaimana penyelesaiannya? Mungkin masih berhubungan sama yang tadi kali ya, Kak, pertanyaannya. Itu masuknya kayak lebih ke asuransi sih ya, kalau misalkan pengiriman ada yang masalah atau rusak. Itu tergantung dari jasa ekspedisi yang kalian pakai juga. Misalkan kalian masih pakai PJT, perusahaan jasa titipan, terus kalian misalkan pakai yang namanya DHL. Nah, terus barang kalian ini ada yang rusak nih. Nah, kalian minta tanggung jawabnya ke bagian ekspedisinya. Kalau misalkan kalian melakukan ekspor atau impor dalam jumlah yang banyak, itu kan ada yang namanya asuransi. Nah, asuransi ini untuk menjamin keselamatan barang kalian itu sendiri. Itu jadi tergantung dari asuransinya. Tapi setahu aku kalau misalkan dari ekspedisi itu juga kan kayak Alibaba ya. Alibaba itu kan ada seller yang emang punya mengasuransi, yang emang dia tuh mengasurasikan barangnya dia gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau impor ini atau kalian mau ekspor itu, kalian bisa mencantumkan misalkan harga asuransinya itu 1.500 gitu. Itu juga sebenarnya untuk menjamin keselamatan sih. Jadi kalian kalau bisa jangan pelit-pelit sama asuransi ya. Nah, oke. Ini tadi yang dari Arfi Silmi, dari UIN Jakarta. Mungkin tadi udah kejawab kali ya kalau mekanisme ekspor secara individu atau tidak di bawah naungan perusahaan yang tadi Iya, bisa menggunakan jasa PJP ya, Kak? iya bisa pakai jasa PJT. Kalau misalnya masih di bawah 50 kg itu bisa. Nah, ini dari Raffi, dari Pelita Bangsa. Dia masih bingung, Kak, yang tadi ada penjalur merah, kuning, hijau, itu bedanya apa? Nah, bedanya itu kalau misalkan ketika kalian terkena lartas, itu kan nggak selalu semua itu nggak selalu berjalan dengan lancar. Kalau misalkan kalian lagi lancar, dalam artian produk kalian itu juga merupakan produk yang bebas diekspor atau itu kan kalau impor ya. Kalau misalkan termasuk barang yang bebas impor, itu biasanya dia masuk ke hijau. Tapi apa akan selalu hijau? Itu nggak tentu juga, karena yang namanya ketika kita melakukan penjaluran, itu biasanya Bea dan Cukai itu juga melakukan sistem random atau sistem acak. Jadi bisa aja kalian itu sebenarnya barangnya itu bukan barang yang termasuk dilarang atau barang yang dibatasi. Nah, tapi kalian bisa masuk ke dalam jalur merah. Itu bisa jadi karena sistem random dari Bea dan Cukai. Nah, perbedaannya itu apa sih antara jalur hijau, kuning, sama merah? Itu di bagian penelitiannya. Jadi ketika barang kalian itu langsung masuk dalam penjaluran hijau, barang kalian itu nggak perlu pengecekan dokumen, sama nggak perlu pengecekan secara fisik. Lain lagi kalau misalkan kalian masuk di dalam penjaluran kuning. Nah, jalur kuning itu kalian harus melakukan pemeriksaan dokumen. Nah, pemeriksaan dokumen itu dilakukan oleh Bea dan Cukai. Apakah sudah sesuai atau ada yang masih salah atau ada yang kurang. Nah, kemudian ada lagi yang namanya jalur merah. Jalur merah itu biasanya nih,
Kalau misalkan kalian masih termasuk importir baru, itu kalian akan langsung otomatis masuk jalur merah. Jadi barang kalian itu akan dicek secara fisiknya, lalu kemudian dokumen kalian juga dicek apakah sudah sesuai atau ada yang salah atau bahkan ada yang dokumen kurang. Nah, kemudian ada lagi barang-barang yang masuk ke dalam jalur merah. Contohnya itu barang pindahan. Barang pindahan itu masuk ke dalam jalur merah. Terus barang yang termasuk high risk. High risk itu maksudnya yang danger. Barang-barang danger itu biasanya akan dilakukan pemeriksaan barang yang masuk dalam jalur merah gitu. Terus gimana aku bisa tahu dia tuh masuk ke dalam jalur merah, hijau atau merah? Jadi ketika kita melakukan pendaftaran PIB, jadi kalian udah ngisi PIB-nya nih, draftnya udah oke. Kalau misalnya udah oke, kalian bilang sama PPJK-nya atau kalian yang PPJK-nya itu sendiri akan tarik proses billing. Nah, tarik proses billing ini nanti kalian bakal ketahuan jumlah biaya mulai dari biaya masuk, kemudian PPNBM kalau misalkan ada, cukai kalau misalkan ada, PPH dan PPN-nya itu berapa, lalu total yang harus kalian bayarkan itu berapa, lalu kalian bayarkan nih. Ketika kalian sudah melakukan pembayaran, itu nanti akan langsung masuk ke dalam proses penjaluran. Kalau misalkan langsung masuk jalur hijau, biasanya kalian akan dapat yang namanya SPPB atau surat pemberitahuan pengeluaran barang. Itu tandanya kalian masuk ke dalam jalur hijau. Lalu kalau misalkan dia masuk jalur merah, itu ada proses penjalurannya itu dia terkena SPJM, surat pemberitahuan jalur merah, atau SPJK untuk pemberitahuan jalur kuning. Jadi nanti ketika kalian udah masuk selesai dari pembayaran billing, baru kalian bisa tahu kalian itu masuk dalam mana. Ada juga yang sistem acak. Jadi meskipun barang kalian aman-aman aja, kalau misalkan termasuk dalam sistem acak, kalian bisa jadi masuk jalur merah gitu. Terima kasih, Kak. Mungkin karena waktunya tinggal sedikit lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Kak. Dari Ahmad Hashim, dari UIN Jakarta. Kalau kita mau ekspor hasil alam, prosedurnya itu bagaimana? Apa ada harus uji dari Kementerian Pertanian dulu? Kebetulan juga sudah ada tujuan pasar yang menerimanya. Nah, itu gimana tuh, Kak, kalau ekspor hasil pertanian seperti itu? Hasil alam dari pertanian tergantung kalian itu hasil alamnya itu hasil alam yang seperti apa yang kalau misalkan kalian mau ekspor. Kalian cek dulu seperti yang sudah saya katakan, cek dulu di situ di bagian highest code. Kenapa? Karena seperti yang tadi kan aku contohinnya pakai yang terkena pembatasan. Nah, di situ kan udah langsung kelihatan dokumen pengurusannya itu apa aja. Kalau yang tadi itu kan karena dia termasuk dalam CITES, dalam artian itu dia tumbuhan yang termasuk dangerous atau termasuk bukan dangerous, maksudnya spesies yang termasuk udah punah, hampir punah. Nah, karena dia udah hampir punah itu, makanya dia terkena pembatasan. Nah, di situ salah satunya itu kan ada laporan surveyor kalau misalnya untuk impor. Lalu untuk ekspornya itu sendiri itu kan tadi ada laporan atau SCAP dari Kementerian Pertanian, bukan, dia Kementerian Kehutanan. Kalau misalkan barang yang kamu mau ekspor ini hasil alamnya itu termasuk dalam ekspor yang pembatasan, maka di situ kalian akan langsung tahu prosedurnya itu akan ada yang seperti apa. Ini coba aku ketik di bawah sini ya. Jadi kalian bisa cari HS code itu dari INSW. Nah, INSW itu singkatan dari Indonesia National Single Window. Kalian ganti parameternya. Pilih bagian highest code.
Nih, aku udah tulis di bawah sini. Oke. Terima kasih, Kak. Jadi untuk tahu dokumennya tadi Pak Guru udah ditulisin langsung sama kami. Oke. Karena waktunya udah mau habis, mungkin kita cukupkan dulu ya Kak untuk tanya jawabnya. Kalau misalkan nanti ada yang masih mau ditanya, boleh japri aja ya. Soalnya takutnya kan waktunya cuma sedikit. Iya. Mungkin ada closing statement dari kami sebelum ditutup. Jadi kalau misalkan kalian mau melakukan ekspor atau impor, pentingnya itu dicek dulu HS code-nya, terus Incoterm penggunaannya itu kalian mau pakai term apa. Dan sebenarnya kalau misalkan kalian mau bisnis ekspor dan impor, itu dia termasuk bisnis yang menguntungkan. Kenapa? Karena selain dia menambah devisa negara, dia juga bisa menguntungkan dari sisi ininya, ketika negara kita ada krisis, biasanya bisnis ekspor impor itu tidak terlalu terpengaruh. Kenapa? Karena dalam sistem pembayarannya sendiri itu, biasanya dia termasuk dari USD. Jadi kursnya itu udah beda. Makanya tadi aku bilang kalau misalkan rupiah kita merosot, sebenarnya profit dari ekspor dan impor kita itu lagi naik gitu. Jadi ketika yang lain down, bisa jadi kita naik ke atas, atau ketika nilai kita standar, kursnya kita biasa, ya kita juga tetap biasa gitu. Jadi kalau misalkan kalian emang masih pemula, bisa dicicil-cicil mulai dari pakai PJT, lalu kemudian kalau misalkan udah mulai serius, bisa lanjut. Misalkan kalian mau pakai yang less container, jadi nggak langsung satu kontainer full, tapi kalian juga bisa ekspor cuman pakai beberapa kilogram. Misalkan udah sampai 100 atau 500 kg, itu kalian bisa pakai yang namanya less container load. Itu. Jadi jangan takut-takut ya. Karena emang peluangnya tuh Kak, kalau bisnis ekspor impor gitu. Kalau misalnya peluangnya bagus karena ekspor impor itu bagus gitu. Tapi emang rumit. Tapi jangan takut sama bea cukai. Soalnya kalau misalkan kalian pakai jasa freight forwarding, yang bakal nanganin bea cukai itu pihak freight forwarding. Jadi kalian nggak menangani langsung dalam pelaksanaannya itu sendiri. Jadi sebenarnya yang deg-degan itu yang freight forwarding-nya, guys. Oh. Oke. Aku mau nanya, nambah dikit nggak apa-apa ya, Kak? Jadi aku sering ngeliat beberapa teman aku yang online shop gitu, pengirimannya mungkin pakai PJP, nah terus suka terkendala sama bea cukai, jadi dia kadang-kadang suka nambahin bayar apanya gitu. Nah itu kan bayar biayanya itu ya. Ya, dan itu kadang-kadang sampai puluhan juta untuk berapa kardus gitu. Nah itu emang kayak bisa dihindari nih ya Kak, karena kan lumayan juga ya kalau sampai puluhan juta. Iya, lumayan kalau misalkan sampai puluhan juta. Apalagi kalau misalkan barang yang kalian ekspor atau impor itu cuma berapa juta, sedangkan biaya pengirimannya itu sendiri udah lebih dari beberapa
udah lebih dari nilai itunya kamu. Nah, itu kalau boleh tahu produknya apa? Biasanya barang-barang dari Korea gitu, Kak. Apa tuh? Kayak album-album, baju-baju yang kayak gitu-gitu. Itu mungkin karena handlingnya kali, handlingnya. Tapi emang kalau misalkan ekspor atau impor itu biasanya kendalanya emang dari pengirimannya itu kan, pengirimannya mahal dan yang lain sebagainya. Oke deh, Kak. Terima kasih, Ya. Kak. Kamu bingung ya? Iya, aku bingung. Tapi nggak apa-apa. Ini aku udah ngerangkum beberapa penjelasan tadi dari kami. Yang untuk memulai bisnis ekspor impor, kita harus mengenal terlebih dahulu produk dan juga negara yang akan menjadi target ekspor impor kita. Kita juga harus sering cek, dan kita bisa ngelihat di website Redmart, kita bisa ngelihat statistiknya untuk ekspor impor. Selain itu, kita juga bisa menggunakan website untuk mempromosikan barang kita. Kita juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti yang ada di Shopee, di Alibaba, dan lain-lain. Nah, kita juga harus mengurus dokumen-dokumen legalitas untuk ekspor impor itu sendiri. Kayak gitu kurang lebih. Saya punya beberapa quotes dari Nadiem Makarim. BTW, apa, Kak? BTW aku minta maaf ya, soalnya tenggorokan aku lagi nggak enak, jadi ngomongnya agak-agak susah. Enggak, tapi jelas kok, Kak. Nah, gitu. Oh ya udah, makasih ya. Maaf ya kalau misalnya banyak yang kurang atuh. Jadi Nadiem Makarim di sini bilang kalau orang cenderung takut untuk memulai ide bisnisnya, terutama jika ide tersebut tidak terlalu. Untuk berani, kamu memang harus menggali. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar dan mencari tahu.